De Hágában nem csak indonéz éttermek vannak, hanem olyan üzletek is, ahol indonéz rákcsánivalót és édességet lehet kapni. Salah satu media Belanda juga meliput pedagang sate Indonesia ini yang sudah warga berjualan Belanda. sate selama 10 tahun di Belanda. 10 Tepatnya di pasar di tahun. Amstelveen, dibantu sang mama tercinta Charlie asal Indonesia, konsisten membuat lidah orang Belanda Sama bergoyang mamanya. karena lezatnya. Seorang solo traveler pertama kali mencoba makanan Indonesia, katanya ini tidak bohong. Dia berani bersumpah, ini makanan benar-benar enak. Dia belum pernah makan makanan seperti ini selama hidupnya. We couldn't resist trying the fried chicken rica-rica. Satu hal yang mengejutkan. Rica-rica. Masakan Indonesia sedang menginvasi Eropa. Az indonéz konyha jelenléte nagyon erős Hollandiában, ami a gyarmati korszakkal magyarázható. Különösen híres a rijstafel, ami Rijstwafel. számos ételből áll, amelyeket kis adagokban szolgálnak fel. A fogások Indonézia legkülönbözőbb szegleteiből származnak, megtestesítve az indonéz konyha gazdagságát. De Hágában nem csak indonéz éttermek vannak, hanem olyan üzletek is, ahol indonéz rákcsánivalót és édességet lehet kapni. Siapa sangka, masakan Indonesia kini bukan cuma viral di Asia, tapi resmi diliput televisi Eropa. Media TV Hungaria menyebut satu hal yang mengejutkan. Masakan Indonesia sedang menginvasi Eropa. Masakan Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa. Kali ini bukan dari mulut ke mulut, tapi dari layar televisi Hungaria yang secara khusus menyoroti bagaimana kuliner Indonesia di Belanda semakin menjamur dan menyebar ke berbagai penjuru Eropa. Belanda Wow. menjadi pintu utama. Bukan tanpa alasan, hubungan sejarah panjang antara Indonesia dan Belanda di era kolonial ternyata meninggalkan satu warisan yang tak pernah pudar. Bumbu dan rempah-rempah Indonesia dikenal kuat, kompleks, dan berkarakter. Dan justru disitulah daya tariknya. Lidah orang Belanda bahkan negara-negara Eropa sekitarnya ternyata sangat cocok dengan cita rasa Nusantara. Tak heran jika media Hungaria menyebut masakan Indonesia memiliki pengaruh yang sangat kuat di Belanda, bahkan menjadi bagian dari kehidupan kuliner sehari-hari. Di salah satu laporan itu, disorot sebuah restoran terkenal di Belanda yang dikelola oleh orang Belanda keturunan Indonesia. Restoran ini sukses besar dengan satu prinsip, menyajikan masakan Indonesia secara otentik. Menariknya, pelanggan restoran ini bukan hanya orang Indonesia, justru mayoritasnya adalah orang lokal Belanda dan turis-turis Eropa yang datang ke Belanda dan penasaran. Seperti apa lezatnya masakan Indonesia itu? Atau hanya dongeng sosial media saja? Mereka datang dan buktikan sendiri. Rendang, sate, nasi goreng, sambal, hingga aneka masakan berbumbu pekat. Semuanya menjadi pengalaman rasa baru bagi lidah Eropa. Tak berlebihan jika media televisi Hungaria menyimpulkan satu hal. Masakan Indonesia benar-benar sedang menginvasi Eropa. Sebuah ikatan sejarah yang dulu penuh luka, kini berubah menjadi jembatan rasa. Dari Indonesia ke Belanda, lalu menyebar ke pelosok Eropa. Dan hari ini, dunia mulai mengenal Indonesia. Bukan hanya dari sejarah, tapi dari kelezatan masakannya. Salah satu media Belanda juga meliput pedagang sate Indonesia yang sudah berjualan sate selama 10 tahun di Belanda. Tepatnya di pasar namanya di 10 Amstelveen, dibantu sang mama tercinta Charlie asal Indonesia, konsisten membuat lidah orang Belanda bergoyang karena lezatnya. Het geheim van een goede saté is denk ik wel dat het met heel veel liefde gemaakt moet worden. Kijk eens wie ik hier heb. Dit is de architect van dit hele gebeuren van Saté met Charlie. Nou, mama. Mama. Ze is 87 jaar. We verkopen 5 Excellent. soorten satés. Dat is kip, varkens, lam en natuurlijk saté kambing. Als een echte Indonesiër dan moet je saté kambing hebben. Anders word je maar voor een nep Indo verklaard. En, dat zijn we natuurlijk niet. Dus vrijdag staan we hier in Amstelveen op het Stadshart. En zaterdags op de Lindengracht in de Jordaan. Tada! One of our favorite Indonesian spots just opened a new branch at Market 27 in Amsterdam Noord. We couldn't resist trying the fried chicken rica-rica along with their other Indonesian dishes. So we're gonna have this new menu. You guys are actually the first one that's gonna try this. It's called Choto Yes, Ayam. It's like a soto kit, Soto but with a little bit ayam. of coconut. And don't miss their famous ribs gado-gado, steamed chicken, and their new dumplings. They're definitely a must-try. Check out Bali Brunch inside Market 27 and treat yourself to Bali these Brunch. delicious flavors.
Seorang solo traveler pertama kali mencoba makanan Indonesia, katanya ini tidak bohong. Dia berani bersumpah, ini makanan benar-benar enak. Dia belum pernah makan makanan seperti ini selama hidupnya. There are 2 things I was told I have to do before leaving Amsterdam. Hit the red light district and get some bomb Indonesian food. And Samperna is said to be the best in the city. I had no Samperna. idea what to pick, so I just let my waiter decide. And you know when the hair goes up, I'm about to go to work. The first dish was this fried cod with Balinese chili sauce. Bussin'. Next were these delicious beef and chicken skewers. Yeah, those were quickly deep-throated, and I moved on to this delicious Indonesian fried rice. The flavor in this goes so crazy. One thing's for sure, you can never call Indonesian food bland. This one right here, the boiled egg, I'm very weirded out by this, but I'm gonna just try it anyway because that's just what you do. I've never tasted anything like this in my life. Oh my god, that's amazing. Like, oh what? This key pie? They know what they're doing here. So pull up. Y'all know I do not exaggerate. Like if it's on my page and I actually took the time to edit it and post it, it's fire. I'm willing to die on that hill. And this spot right here, honestly, I'm scared of them. Here. He's stuck with me now. This was honestly one of the best meals that I've had in a while. But if this is my introduction to Indonesian food, yeah, I'm a huge fan. So much so that I went back the next day. Masya Allah, makannya the best international food. Nah, sekarang kita lihat bagaimana makanan Indonesia udah sampai ke Belanda di Hungary, dan kelihatannya mereka itu kayak sudah berinvasi ya, kayaknya makanan Indonesia itu udah nyampe ke Belanda. Dan kita tahu hubungan baik Belanda, kita tahu sejarah historinya Belanda Indonesia itu kayak gimana, dan justru itu mereka itu ada mungkin lebih cocok dengan rempah-rempah daripada Indonesia. Mereka itu lidahnya bisa ngeblend banget sama makanan ataupun menu-menu daripada Indonesia pastinya. Dan dia bukan sekadar viral di media sosial ataupun di tapi tersebar luas secara resmi di TV nasional, TV Hungary juga, dan itu telah mendorong ramai orang-orang di Belanda ingin mencoba sendiri bagaimana kelezatan ataupun cita rasa yang kaya dengan rempah ratus Nusantara itu melalui masakan-masakan Indonesia. Dan itu menjadi sorotan yang sangat keren banget di Eropa, dan menarik juga ramai orang Eropa untuk coba sendiri makanan Indonesia di Belanda, di Hungary. Dan ya, sesuatu yang pasti membanggakan. Karena apa? Mereka itu udah bisa makan sate, makan nasi goreng, makan bakso, lagi ada soto, Masya Allah. Dan itu membuatkan ya kuliner Indonesia itu udah bisa diterima gitu kan, rasanya itu bisa diterima karena rempah ratusnya itu keren banget gitu kan. Dan justru kita melihat bagaimana bukan sahaja bahasa, tapi menu kuliner juga sudah bisa diterima oleh masyarakat sedunia, Masya Allah. Oke, kalau banyak-banyak tuh Asuka sate, pastinya sate, Asuka juga nasi goreng, Asuka juga bakso, ya Asuka juga kayak nasi padang. Kalau di Indonesia lah, kuliner Indonesia nasi padang itu banyak lagi lah kan menu-menunya. Kalau menurut teman-teman kayak gimana melihat menu-menu ataupun kuliner asli Indonesia udah berada di pelbagai belahan dunia? Oke, titik komen di bawah supaya juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman di channel ini. Ketemu lagi di lain video, insya Allah. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, dadah.